Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Saya Tirsandi Sengkei dan anggota kelompok 2 yang lain, Ingriani Akuba, Shalom Habi, dan Fiero Rames. Saat ini kami akan menjelaskan tentang tutorial membuat web company profile menggunakan HTML dan CSS. Web company profile sendiri adalah website yang berisi tentang profil sebuah perusahaan. Dan kita akan masuk ke dalam materi, yaitu apa itu HTML, dan akan dijelaskan oleh teman saya. Apa itu HTML? Nah, HTML adalah singkatan dari Hypertext Markup Language, yaitu bahasa markup standar untuk membuat dan menyusun halaman dan aplikasi web. Anda bisa menggunakan bahasa markup ini untuk bagian paragraf, heading maupun link pada satu web page. Kemudian, pengertian HTML dan sejarahnya. HTML dibuat oleh tim Berners-Lee, seorang ahli fisika di lembaga penelitian CERN yang berlokasi di Swiss. Versi pertamanya dirilis pada tahun 1991 dengan 18 teks. Sejak saat itu, setiap kali ada versi barunya, pasti akan selalu ada tag dan atribut yang juga baru. Kemudian, bagaimana cara kerja HTML? File HTML diakhiri dengan ekstensi .html atau .html. Ekstensi file ini bisa dilihat dengan menggunakan web browser apapun, seperti Google Chrome, Safari, atau Mozilla Firefox. Nah, browser tersebut membaca file HTML dan merender kontennya sehingga user internet bisa melihat dan membacanya. Biasanya, rata-rata situs web menyertakan sejumlah halaman HTML yang berbeda-beda. Contohnya halaman beranda, kemudian tentang kami, halaman kontak memiliki dokumen yang sendiri-sendiri. Masing-masing halaman tersebut terdiri atas serangkaian tag, bisa disebut juga dengan elemen-elemen, yang tersusun untuk membentuk sebuah halaman website. Tag tersebut membuat hierarki yang menyusun konten hingga menjadi bagian paragraf heading dan blok konten. Sebagian besar elemen bahasa markup ini memiliki tag pembuka dan tag penutup yang menggunakan sintaks tag dan garing tag pada akhirnya. Kemudian, di sini kita akan masuk ke dalam pengertian tag HTML dan fungsinya. Tag HTML memiliki dua tipe utama, yaitu block level dan inline tags. Elemen blok yang pertama adalah block level, memakai semua ruang yang tersedia dan selalu membuat line baru di dalam dokumen. Contoh tag block adalah heading dan paragraf. Kemudian yang kedua adalah elemen inline, hanya memakai space sesuai dengan kebutuhan dan tidak membuat line baru di halaman. Biasanya elemen ini akan memformat isi konten dari elemen block level. Contoh dari tag inline adalah link dan emphasized string. Dan berikutnya akan dilanjutkan tentang apa itu CSS yang akan disampaikan oleh Fiori Rames. Di sini saya akan menjelaskan apa itu CSS, pengertian dan cara kerjanya. Dimulai dari pengertiannya, CSS adalah bahasa cascading style sheet yang biasanya digunakan untuk mengatur tampilan elemen yang tertulis dalam bahasa markup. Sama seperti HTML, CSS berfungsi untuk memisahkan konten dari tampilan visual di situs. Nah, kemudian kita masuk ke sejarah CSS. CSS dibuat dan dikembangkan oleh W3C atau World Wide Web Consortium pada tahun 1996. Untuk alasan yang sederhana, dulu HTML tidak dilengkapi dengan teks yang berfungsi untuk memformat halaman. Anda harus
Anda hanya perlu menulis markup untuk situs. HTML dan CSS memiliki keterkaitan yang erat karena HTML adalah bahasa markup atau fondasi situs dan CSS memperbaiki style untuk semua aspek yang terkait dengan tampilan website. Maka kedua bahasa pemrograman ini harus saling berjalan beriringan. Nah, kita masuk ke kelebihan CSS. Sebelum menggunakan CSS, semua styling harus disertakan dalam markup HTML. Dengan CSS, Anda dapat mengatur tampilan semua aspek pada file yang berbeda, lalu menentukan style, kemudian mengintegrasikan file CSS di atas markup HTML. Alhasil, markup HTML lebih mudah untuk di-maintain. Singkatnya, dengan CSS Anda tidak perlu mendeskripsikan tampilan dari masing-masing elemen secara berulang-ulang. Anda tidak perlu membuang-buang waktu. Kode yang digunakan pun lebih singkat dan error dapat diminimalisir. Karena opsi kontaminasi yang ada hampir tak terbatas. CSS memungkinkan Anda untuk menerapkan berbagai macam style pada satu halaman HTML. Kemudian kita masuk pada cara kerja CSS. CSS menggunakan bahasa Inggris sederhana, berbasis sinteks, yang dilengkapi dengan sekumpulan rule yang mengaturnya seperti yang telah kami sebutkan sebelumnya. HTML tidak dibuat untuk menerapkan elemen style, hanya markup halaman saja. HTML dirancang semata-mata untuk mendeskripsikan konten. Setiap deskripsi menyertakan nama dan value dari properti CSS yang dipisahkan dengan tanda koma. Umumnya deklarasi CSS diakhiri dengan tanda titik koma, sedangkan deklarasian blok dikelilingi oleh tanda kurung kurawal. Berikut kita masuk dalam 3 jenis CSS, yaitu CSS style internal, CSS style eksternal, dan CSS inline. Nah, untuk CSS style internal, yaitu di load setiap kali website di refresh, dan kekurangnya adalah waktu loading yang semakin lama. CSS yang style yang sama pun tidak dapat digunakan di halaman lain dikarenakan aktif terlebih dulu di suatu halaman. Nah, kita masuk untuk CSS yang jenis selanjutnya, yaitu CSS eksternal. CSS eksternal merupakan CSS style paling mudah dan tidak menyulitkan semuanya. Mudah dilakukan secara eksternal pada file CSS. Style ini digunakan pada file terpisah. Lalu CSS halaman pun Anda diinginkan. Untuk CSS yang jenis CSS yang ketiga itu CSS style inline. CSS ini menggunakan elemen spesifik menggunakan tag atau style. Karena setiap komponen harus di style, maka inline bukan metode tepat jika Anda ingin menggunakan CSS dengan cepat. Terakhir kita masuk pada kesimpulan CSS. CSS dibuat untuk dapat bekerja sama dengan bahasa markup seperti HTML. Ada 3 style di CSS untuk menerapkan CSS di banyak halaman waktu bersamaan. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang coding dari web company profile. Ini tampilan halaman utamanya. Untuk bagian indeks HTML di sini yang pertama itu kita menggunakan struktur HTML. Kemudian ada title kelompok 2. Title kelompok 2 ini kemudian akan muncul di bagian judul dari web tersebut. Kemudian ada style sheet, ini berfungsi untuk menghubungkan HTML dengan style CSS. Kemudian di sini ada leadernya. Untuk leadernya saya pakai kelas BG loader. Lalu ada header. Header ini div class plus medsos. Ini untuk bagian medsosnya. Di sini saya menggunakan simbol-simbol dari sosial media. Bisa dilihat di sini ada kelas A, kemudian about HTML untuk diarahkan ke coding HTML. Ini untuk judulnya yaitu about. Lalu kita masuk di banner, ada selamat datang.
Nah, selamat datang ini, yang ini. Kemudian untuk banner selamat datang kita menggunakan kelas banner. Kemudian ada kelas about yang berisi tentang, di sini saya hanya mengisikan data dari lorem ipsum hanya sebagai contoh. Kemudian ada service ini berisi icon-icon mengenai mobile app atau web development, design, dan digital marketing. Kemudian untuk footernya di sini saya menambahkan copyright kelompok 2 7TI1. Ini untuk bagian copyrightnya yang ini. Nah, kemudian kita masuk di bagian kontak HTML. Kurang lebih codingnya sama dengan coding yang sebelumnya, hanya saja di bagian ini hanya fokus di bagian kontak. Untuk headernya tetap ada medsos seperti tadi. Nah, di sini kita menambahkan indeks HTML. Kemudian ada label. Labelnya ini dia sebagai kontak. Nanti jika kita masuk ke bagian kontak, nah dia akan muncul hi guys seperti ini. Kemudian untuk labelnya dia akan muncul seperti ini. Selanjutnya untuk service HTML sama juga seperti kontak HTML dan yang sebelumnya, hanya diganti saja untuk title-nya dan menu-menu yang ada di dalam service tersebut. Kemudian yang terakhir ada about HTML. Di sini saya juga menambahkan teks dari lorem ipsum hanya sebagai contoh. Kemudian ada visi dan misi dari company tersebut. Nah, yang terakhir ada style CSS. Yang pertama ada padding, marginal, font family. Saya menggunakan font TWCNMT. Kemudian untuk kelas A di sini contohnya yaitu untuk kelas medsos. Nah, seperti ini. Nanti ketika ditekan icon medsos tersebut akan diarahkan ke halaman Instagram. Di sini saya menggunakan contoh halaman Instagram milik saya. Begitu pula untuk Twitter dan YouTube. Nah, kemudian di sini untuk colornya kita menggunakan inherit, text decoration-nya none. Nah, untuk kelas medsos kita menggunakan padding 5px dan juga 0. Untuk background color kita menggunakan kode ini. Nah, kode ini saya ambil dari kode AWSM color yang bisa juga untuk HTML. Kemudian untuk medsos kelas ul dan li, displaynya kita pakai inline block. Untuk warna kita pakai warna putih dan margin right sebesar 10px. Nah, untuk kelas container ada width 80%, margin 0 dan auto. Begitu juga untuk kelas container after. Nah, untuk header H1 di sini yaitu kelas dari header tersebut, hanya sebuah penamaan dari kelas tersebut. Kemudian dari header ini ada juga header ul, kemudian header uli, kemudian ini ada header ul, li, dan kelas A. Nah, di bagian sini ini kita menggunakan CSS aktif, background color dan color. Nah, ketika dia kursornya terarah ke home, about, dan service, nah warnanya bisa berubah seperti ini. Untuk backgroundnya saya menggunakan background warna putih. Kemudian ketika kursornya diarahkan, dia akan berubah warna menjadi warna biru navy seperti itu. Nah, kemudian yang kedua ada banner H2. Di sini ada warnanya dan juga padding serta border. Ini untuk kelas about. Nah, kelas about ini untuk box-box yang ada. Contoh misalnya pada kelas about seperti ini. Nah, kemudian ada juga untuk bagian kelas footer, kelas bagel loader, dan ini. Nah, keyframes, add keyframes footerin ini contohnya jika ditekan home, dia akan muncul bulatan seperti itu. Nah, itu bulatan seperti itu.
Itu untuk seumpama sebagai loading untuk membuka halaman web berikutnya. Nah, di sini saya menggunakan ini puterin dengan rotate 360 derajat. Seperti itu. Untuk tampilannya, ini untuk tampilan home. Kalau saya klik untuk bagian Instagram, ini akan terarah ke Instagram saya. Kemudian ketika saya klik ini untuk Twitter, akan juga terarahkan ke Twitter saya. Begitu pula untuk YouTube. Nah, kemudian di bagian about, di bagian home, untuk bagian tampilan utamanya hanya ada background seperti ini dan tulisan selamat datang. Ini websitenya belum diisi dengan biodata yang aslinya, ini hanya sebagai contoh. Kemudian untuk bagian about, di sini ada gambar, bisa gambarnya ini bisa kita rubah di bagian di sini ada, kita akan mencari untuk backgroundnya. Nah, di bagian sini ada backgroundnya. Kemudian di sini ada juga image banner yang tadi saya tambahkan untuk bagian about. Nah, gambarnya bisa kita ganti sesuai keinginan kita. Kemudian di sini di bagian bawahnya ada about. Ini bisa diisi mengenai perihal tentang profil perusahaan tersebut. Kemudian ada visi, ini bisa diisi dengan visi dari perusahaan tersebut dan juga misi. Nah, untuk bagian isian ini bisa kita rubah di bagian codingnya. Ini contohnya untuk lorem ipsum, dan ini untuk visi serta misi. Kemudian jika kita klik untuk menu service, di sini ada mobile app, ada web development, design, dan juga info dari digital marketing dari suatu company. Kemudian untuk kontaknya, di sini ada alamat, email, saya menggunakan contoh alamat saya, dan juga ini nomor telepon serta nomor WhatsApp. Kemudian ada, jika di scroll ke bawah, ada peta yang bisa langsung dibuka untuk mendapat petunjuk arah ke alamat dari company tersebut. Seperti ini. Nah, untuk bagian maps-nya yang tadi, di sini saya menambahkan di bagian iframe-nya, di bagian sini saya untuk linknya tinggal diambil di Google Maps, kemudian cari alamatnya, lalu salin link, kemudian tinggal disalin linknya di coding yang kontak HTML, maka dia akan berubah menjadi seperti ini. Nah, seperti ini. Sekian penjelasan dari saya mengenai coding dari web company profile. Terima kasih.